Halo teman-teman, jadi di sini aku bakalan jelasin tentang penjelasan dari Mbak Cafe ini. Jadi saya diminta untuk membuat program Java untuk menghitung biaya perawatan kambing di Cafe Kambing Jumbo. Jadi kambing ini bisa memilih dua opsi, mandi dengan harga 5.000 per kilogram, grooming dengan harga 7.000 per kilogram. Jadi kami akan mendapatkan diskon 15% kalau berat kambingnya ini lebih dari 20 kilo. Setelah diskon dikenakan biaya 5% dari subtotal. Nah, kambing spesial dengan nama Mbak akan mendapatkan biaya gratis. Jadi jika input salah, nama bukan huruf, berat salah, jenis perawatan salah, akan memberi pesan error dan ulangi input. Jadi yang pertama ini ada import Java Auto Scanner. Di sini kita butuh scanner untuk input dari user. Dan di sini di kelas kambing jumbo Mbak ini kita akan buat kelas dan konstanta karena harga mandi dan grooming tetap kita buat konstanta final. Nah, di sini kita akan buat dengan buat fungsi main dan scanner. Di sini ya teman-teman. Ini kita buat fungsi main dan scanner dan di sini kita bisa langsung input nama kambing. Nama harus huruf semua, nggak boleh ada campuran angka. Dan harus pakai match dari Z, ZA, dan Z ini. Nah, kita setelah input nama ini, kita akan input berat nih teman-teman. Jadi berat minimalnya 1, maksimalnya 50. Jika salah akan terjadi pengulangan input. Jadi kalian akan ngulangi inputnya lagi gitu. Di sini kita bisa input jenis perawatan, hanya boleh pilih mandi atau grooming karena ini termasuk case sensitif. Jadi kalau salah ya diulangi lagi. Nah, di sini kita langsung masuk ke hitung biaya. Nah, dihitung biaya ini kalau nama kambing spesial alias Mbak akan dikenakan biaya Rp0. Dan kalau tidak selain nama Mbak akan dikenakan hitung biaya dasar, diskon, subtotal, pajak dan total. Dan di sini untuk kambing yang spesial akan dikenakan biaya dasarnya sebanyak Rp0 dan di sini kita langsung aja cetak nota buat kambingnya yang berisikan nama kambing, berat, jenis perawatan, biaya dasar, diskon, subtotal, pajak, total biaya dan lain-lainnya. Alasan saya memilih solusi dan pendekatan dari ini adalah yang pertama, validasi input itu penting agar program tidak error dan lebih ramah penggunanya. Nah, yang kedua, konstanta final digunakan yang mana ya? Ini ya. Konstanta final digunakan supaya harga dan persentase diskon atau pajak tidak bisa berubah sembarangan. Dan yang ketiga, adanya kondisi khusus atau nama spesial alias BMB yang dibedakan supaya program tetap fleksibel. Langsung aja ke penjelasan inputnya ya teman-teman. Jadi program ini meminta 3 input dari pengguna, yaitu nama kambingnya yang termasuk string. Jadi di sini tuh ada beberapa peraturan nih teman-teman, harus berupa huruf saja, tidak boleh angka atau simbol. Kalau salah, program akan kasih pesan error, Mbak, nama kambing harus pakai huruf bukan angka. Dan minta ulang input nama. Yang kedua itu ada berat kambing yang termasuk dalam tipe integer. Berat minimalnya 1 kg, maksimalnya 50 kg. Kalau beratnya kurang dari 1 dan lebih dari 50 atau bukan angka, program akan kasih pesan yang error yaitu kambing hantu. Masukkan berat yang valid, human. Nah, dan minta ulang input berat. Nah, yang ketiga ini ada jenis perawatan atau string. Pilihan hanya mandi atau grooming. Harus ketik yang sesuai ya teman-teman. Jadi kalau salah ketik, contoh mandiin, gosok, program akan kasih pesan error. Pilih mandi atau grooming. Kambingmu mau jadi artis. Dan minta ulang input jenis perawatan. Nah, di penjelasan outputnya ini, di sini di penjelasan outputnya ini, setelah input diterima dan benar, program akan mencetak nota kambing jumbo yang berisi nama kambing, berat, jenis perawatan, biaya dasar itu dari berat dikali harga perawatan per kilogram. Nah, yang kelima ada diskon. Kalau beratnya lebih dari 20 kg akan mendapatkan diskon 15% dari biaya dasar. Nah, ada juga subtotal, di mana itu dihitung dari biaya dasar dikurangi diskon. Dan selanjutnya ada pajak, yaitu 5% dari subtotal. Dan yang terakhir ada total biaya, subtotal ditambah sama pajak. Setelah stroke, akan ada pesan khusus kalau nama kambing Mbak atau kambing jumbo selalu gratis. Itu ini ya. Contohnya teman-teman, kalau nama lain itu akan mendapatkan pesan nanti kambingmu kami kembalikan atau jadi menu spesial. Jadi begitu. Jadi di video ini saya akan membahas soal sistem parkir bandara internasional. Di soalnya ini kita diminta untuk membuat sistem parkir untuk kendaraan di bandara. Sistem ini harus bisa mencatat kendaraan yang masuk, park dan keluar lift, memberikan tiket otomatis, menghitung biaya parkir dengan aturan tarif dinamis serta menampilkan status parkiran. Dan aturan biaya parkirnya itu ada beberapa. Yang pertama 30 menit pertama itu akan dikenakan biaya gratis. Setelah itu tarif dihitung per 15 menit dan yang setelah itu tarif akan naik progresif semakin lama parkir dan selanjutnya ada batas maksimum biaya per hari dan juga ada tambahan biaya kalau parkir di akhir pekan atau hari libur serta ada VIP mobil yang akan mendapatkan diskon. Langsung aja ke kodenya. Jadi
Struktur umumnya ini, program ini adalah simulasi sistem parkir dengan berbagai fitur, parkir kendaraan mobil atau motor, meninggalkan parkir dan menghitung biaya, serta melihat status parkiran. Program ini terdiri dari class vehicle, yaitu abstrak dasar untuk kendaraan. Jadi, car atau mobil dan motorcycle untuk motor mewarisi dari vehicle. Dan yang kedua ada class ticket untuk menyimpan info tiket parkir. Yang ketiga ada class parking lot untuk mengelola slot dan kendaraan. Dan juga ada beberapa fungsi tambahan lah untuk menghitung durasi, menghitung biaya parkir, calculate fee, dan yang terakhir ada menentukan hari weekend, is weekend. Jadi yang terakhir ada nanti method main untuk membaca input dan menjalankan perintah. Jadi yang pertama ini ada di class vehicle. Nah, di vehicle ini adalah abstract class yang memiliki atribut plat, nomor kendaraan, inde, tanggal masuk, jam dan menit masuk, serta apakah VIP atau tidak. Dan juga ada 3 abstrak method yang wajib diisi oleh subclass, yaitu ada tarif dasar parkir, maksimum biaya harian, dan juga ada tipe kendaraan, car atau motorcycle gitu. Dan car dan motorcycle ini mengisi metode-metode sebagai berikut nih teman-teman. Ada juga metode car. Jadi kalau hari biasa itu 3.000 per blok, hari libur 3.500 per blok, dan juga kalau misalnya daily cap itu dapat 50.000. Dan kalau misalnya ada pun juga di motorcycle, kalau di hari biasa itu ada 2.700 per blok, hari libur ada 3.000 per blok, dan juga daily cap ada di 30.000. Dan selanjutnya langsung aja ke kelas tiket. Dan di sini tuh kelas tiket ini menyimpan data tiket teman-teman, seperti ID atau nomor tiket, slot parkir, vehicle itu kendaraan, dan juga ada metode format tiket, format yang buat nampilin tiketnya. Nah, di selanjutnya ini ada class parking lot. Jadi ada total slot tersedia, setiap slot parkir. Jadi di ini ya teman-teman, di total slot itu tuh total slot tersedia. Nah, kalau misalnya available slot itu setiap slot parkir kosong. Jadi pakai 3 set supaya selalu berurut. Dan juga ada park itu map dari plat kendaraan ke tiket. Dan yang terakhir ada tiket counter. Jadi counter tiket yang terus naik. Adapun metode-metode penting nih teman-teman. Yang pertama itu ada metode park. Di sini tuh ada vehicle, set string, dan holidays. Fungsinya itu parkir kendaraan dan juga mengeluarkan tiket. Dan yang kedua itu ada metode leave. Nah, metode leave ini fungsinya untuk kendaraan keluar, hitung biaya parkir. Dan juga ada status ya teman-teman. Nah, status ini fungsinya untuk menampilkan status semua kendaraan yang parkir. Dan juga ada beberapa ini sih teman-teman, ada fungsi tambahan. Nah, ini div in minutes, ini untuk menghitung selisih waktu masuk dan keluar dalam satuan menit. Dan ini ada calculate fee, hitung biaya parkir dengan aturan blok waktu gitu. Nah, ada juga is weekend, itu cek apakah tanggal keluar adalah hari Sabtu atau Minggu. Dan juga ada day to days, conlap years, dan juga day of year, itu membantu perhitungan dari dalam tahun. Nah, di sini tuh ada in base rate. Ya, di sini ada in base rate, in daily cap, is weekend, terus jadi ini artinya ini yang pertama, jadi mengambil tarif dasar dari kendaraan, apakah hari libur atau tidak. Dan yang kedua ini ambil daily cap dari kendaraan, yang integer daily cap. Nah, yang ketiga ini untuk cek apakah tanggal keluar adalah weekend. Dan yang terakhir ini calculate fee ini untuk hitung biaya pakai calculate fee FEE. Jadi kemudian kalau misalnya weekend itu biaya naiknya 20%. Kalau misalnya VIP card kalau misalnya VIP card diskonnya 10%. Nah, kalau misalnya jadi calculate fee ini menghitung seperti ini ya. Kalau 30 menit pertama itu gratis. Nah, kalau selanjutnya itu setiap kelipatan 15 menit akan dihitung kalau misalnya blok 1 sama 2 itu base rate. Kalau misalnya blok 3 sampai 4 itu base rate dikali 1,5. Nah, kalau misalnya blok 5 ke atas itu base rate dikali 2. Ini aku nambahin aja ya. Nah, yang terakhir tuh ada total FEE maksimal. Jadi itu sama dengan daily cap. Jadi daily cap itu total FEE maksimal, teman-teman. Nah, di inputnya ini tuh kita disuruh, jadi itu ada banyaknya slot parkir. Ini ya, ada banyaknya slot parkir, banyaknya tanggal hari libur, banyaknya perintah. Jadi itu setiap perintah itu bisa park. Jadi park itu parkirkan kendaraan, leave itu keluarkan kendaraan, status itu tampilkan semua kendaraan yang masih parkir. Nah, outputnya ini kalau misalnya park keluar info slot dan tiket. Nah, kalau misalnya leave itu keluar biaya yang harus dibayar. Nah, kalau misalnya status
dia itu bakal keluar daftar kendaraan yang masih parkir gitu teman-teman. Jadi rangkuman dari semua proses yang aku kerjain ini, yang pertama itu parkir kendaraan, itu akan mengambil slot kecil. Yang kedua itu kendaraan keluar, berarti hitung durasi dan juga hitung biaya. Nah, ada pun beberapa ketentuan hitung biayanya nih teman-teman. Kalau misalnya 30 menit gratis, blok-blok itu 15 menit, terus ada penyusahan weekend, lalu ada diskon VIP dan juga ada cek daily cap. Nah, yang ketiga itu update data slot dan tiket. Nah, yang keempat ini tentunya cetak hasil sesuai perintah. Terima kasih.